Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, materi bab 1, Sholat Sunnah Rawatib. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal sholat sunnah rawatib. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib. Salah satunya adalah mengerjakan sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan bisa kita amalkan pula, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi SAW disebut sholat sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi SAW disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. 1. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, seperti dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 2. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. 4 rakaat sesudah zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Lafadz niat sholat sunnah rawatib.
1. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatas subahi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. 2. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnatat zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. 3. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnatat zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah Ta'ala. 4. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. 5. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Hikmah sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain: 1. Menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa yang kita lakukan. 3. Mencegah perbuatan yang buruk. 4. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. 5. Akan mendapat rahmat dari Allah. 6. Rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Sekian materi sholat sunnah rawatib kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.